Shalom, selamat siang, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah hari ini kita ambil dari pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 46 ayat 2, 3, dan 4 yang demikian bunyinya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih-buih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari bacaan tadi kita melihat satu situasi atau keadaan di mana keadaan yang sangat sulit, di mana mengalami kesukaran. Ya, Mazmur Daud mengabarkan tentang kesukaran, tentang kekhawatiran oleh situasi berbagai-bagai masalah dalam kehidupan kita. Siapapun dia, apapun dia, jabatan apapun dia, pekerjaan apapun dia, profesi apapun dia, akan mengalami yang namanya kekhawatiran, akan mengalami yang namanya kesukaran. Jadi pasti semua orang akan mengalami hal itu. Tidak ada orang bilang bahwa kita sudah mengikut Kristus, kita sudah berada di zona nyaman, tanpa cobaan, tanpa permasalahan, tanpa pergumulan. Kita mengalami hidup yang tertekan, stres, depresi. Kekhawatiran apalagi dipicu oleh pemikiran-pemikiran yang negatif. Nah, itu semuanya akan melemahkan iman kita. Misalnya, situasi yang kita alami sekarang ini. Situasi yang mengancam nyawa, kehidupan setiap orang percaya dengan adanya COVID-19. Yang kita tidak tahu musuhnya di mana. Kalau dalam perang ya mungkin kita bisa lihat musuhnya, ada di sana, ada tembakan, ada kanon, ada lain-lain sebagainya, kita bisa petakan. Tapi yang namanya, contohnya saja kalau COVID ini kita nggak tahu. Apa teman serumah kita yang terjangkit? Atau dan lain-lain sebagainya, kita nggak tahu. Tiba-tiba langsung periksa, masuk ke tempat yang sudah disediakan, dikhususkan untuk penyakit. Kemudian kita lihat lagi bahwa dengan adanya ini kita dirumahkan, tidak bisa bergaul ke sana kemari, bersosialisasi dengan seenaknya. Bahkan kita yang tidak pernah merasakan harus pakai masker lah, naik kendaraan harus tidak boleh bersalaman dan lain-lain sebagainya, harus ada social distancing, artinya jarak ya. Jadi semua serba tidak mengenakan. Terlebih-lebih, saudara-saudara sekalian, di mana kita mengalami pekerjaan yang tersendat-sendat, seperti apa? Dirumahkan, atau PHK, pemutusan hubungan kerja. Di situasi yang seperti ini, serba sulit. Karena apa? Kita ada dilematis. Istilah orang bilang apa? Buah si malakama. Ya? Kalau kita makan bapak mati, tidak makan ibu yang mati. Jadi serba salah. Kita mau keluar nyari nafkah. Situasi seperti ini tertutup semua. Usaha-usaha ditutup ya. Pekerjaan juga sudah ditutup. Diistirahatkan. Anak-anak juga sekolah belajar jarak jauh. Kita tidak tahu hasil penilaiannya apa, maksimal atau tidak. Itulah yang kita hadapi sekarang ini. Serba ketakutan. Bayangkan, kalau mungkin kita dapat penghasilan atau tinggal dipotong separuh, syukur-syukur. Kalau kena PHK dan ketika situasi mulai normal, kita baru lagi untuk mencari pekerjaan. Belum tentu lagi kita dapat. Apalagi kalau sudah umur-umur kita sudah mulai
sudah mulai lanjut. Nah, itu yang kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Kekhawatiran dalam rumah tangga, ekonomi, kekhawatiran tentang pekerjaan, kekhawatiran tentang rumah tangga. Rumah tangga yang kacau, yang goncang. Remaja-remaja sekarang cari pekerjaan serba susah. Ya. Mau berusaha mulainya dari mana? Itu serba khawatir. Itu baru sebagian kecil saja. Belum lagi kalau kita ambil secara lebih luas lagi. Ya, pemerintah juga. Itu lebih-lebih lagi karena akan mengeluarkan dana yang begitu besar untuk digelontorkan dalam menangani masalah ini. Jadi semua serba kesukaran. Mau dinaikin salah, diturunin juga bermasalah. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, posisi seperti ini juga pernah dialami oleh Daud dari bacaan kita tadi. Ya. Hidup di masa kesukaran, penuh dengan kekhawatiran. Sebagai orang percaya kita tidak dibenarkan jika kita hidup dalam kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu adalah musuh iman kita. Kalau kita mau bertindak kita takut, kita was-was, kita ragu-ragu. Artinya tidak jadi. Kita jadi bimbang, ya kan? Situasi seperti ini mau bagaimana? Bimbang, bingung, stres, ujung-ujungnya depresi. Bingung kan? Mau keluar sudah tidak punya uang karena sudah lama di rumah. Mau kerja juga di sana dilarang. Buka warung dilarang, buka toko dilarang, buka bengkel dilarang, semua ditutup. Hanya pasar aja yang masih buka. Kalau sudah ditutup juga, wah, kita serba repot. Mau belanja, mau makan apa lagi, iya kan? Nah itu. Jadi satu hal yang kita harus yakini, tetapi satu hal yang harus kita yakini, bahwa Tuhan kita itu memperhatikan setiap anak-anaknya. Karena itu Tuhan berkuasa untuk menolong kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, siapa di antara kami yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja jalan hidupnya? Jadi jika kekhawatiran pada akhirnya akan menjerumuskan kita kepada kegagalan, yang diistilahkan oleh Salomo, khawatir itu akan melumpuhkan dan menjadikan kita tidak berdaya, sehingga tidak dapat berbuat apa-apa. Orang kalau khawatir kan buat apa-apa kan? Anda saja kalau mau belajar mobil, takut. Ya, otomatis nggak bisa itu. Nyetir mobil, mau naik motor, takut nanti jatuh, takut ini, takut itu, akhirnya jadinya kegagalan. Sudah nggak usah tadi, ya naik sepeda, ya kan? Kalau tidak takut naik sepeda jatuh, sampai kapanpun dia nggak akan bisa kan? Tetapi itulah perjuangan hidup. Dengan iman kita yakin bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Amin. Tuhan sanggup. Karena dia tahu semua, dia rencanakan semua. Tidak ada yang terjadi di bawah kolong langit ini tanpa pengetahuan Tuhan. Jadi tidak ada. Semua yang terjadi itu sepengetahuan Tuhan. Hanya kita perlu berhikmat, minta hikmat Tuhan. Apa yang harus kita perbuat? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk dapat terhindar dari kekhawatiran dan ketakutan menghadapi kesukaran seperti ini? Seperti pemazmur Daud berkata, hanya dekat Tuhan saja aku tenang. Jadi otomatis kita sebagai orang percaya yang diciptakan oleh Tuhan, kita datang kepada pencipta kita yaitu Tuhan. Amin. Kita datang dan kita percaya menyerahkan sepenuhnya hidup kita. Jangan setengah-setengah. Karena Tuhan yang menciptakan kita, dia mengatur segala langkah-langkah kita. Sampai kita dewasa dan sampai kita dipanggilnya. Soal ekonomi, memang situasi ada seperti ini. Persoalan pergumulan seperti ini yang dialami oleh keluarga dan terutama ibu-ibu rumah tangga. Yang bagian pertahanan belakang, artinya yang menangani dapur. Ya kan?
Orang sekarang ini yang penting judulnya bisa bertahan hidup dulu, makan. Ya, coba. Sehingga diadakanlah program pembagian sembako. Ya, tak? Karena untuk bertahan saja. Ya, setiap bulan kita dapat dan lain-lain dapat keringanan-keringanan. Itu. Karena pemerintah tahu bahwa tidak semuanya orang mampu. Banyak juga orang-orang yang pendapatannya minim. Apalagi yang kerjanya hari ini kerja, hari ini makan. Tidak kerja, tidak makan. Nah, kalau sudah nganggur, bagaimana dia mau cari makan? Bagaimana dia membiayai anak-anak sekolah? Dia membiayai dia punya usaha lagi. Perputaran roda sirkulasi ekonomi. Seperti itu. Apa yang dia harus lakukan? Jadi semua serba dilanda kekhawatiran. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Langkah berikutnya ialah menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan sebab Dia yang memelihara kita. Amin. Kita menyerahkan kepada Tuhan. Dia yang memelihara, Dia tahu langkah-langkah kita, hidup kita. Dalam situasi yang sesulit itu pun, firman Tuhan berkata kepada pemazmur Daud, dari dulu aku muda sampai aku tua sekarang ini, tidak pernah kulihat orang benar itu mengemis minta-minta roti. Artinya, haleluya, haleluya. Oh, Tuhan sudah tidak makan, tidak mengemis minta roti. Oh, bayangin aja kalau lu pakai haleluya, haleluya, itu orang nekat aja itu, yang begitu itu. Tapi Tuhan pemelihara kita, amin. Dia pelihara, Dia tahu persoalanmu. Dia tahu pergumulanmu. Dia tahu pergumulan saudara dengan saya. Itulah Allah kita hidup. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Artinya total. Tuhan, Engkau yang menciptakan saya sejak dari kandungan. Sampai hari ini saya hidup. Semua karena anugerah-Mu. Dan saya percaya ke depannya pun saya akan tetap berjalan bersama Engkau. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kita berpedoman pada firman Tuhan yang mengingatkan kita pada hari ini. Dan kita berjalan. Pelita, artinya bukan lampu sorot. Kalau lampu sorot langsung lihat ke depan sana. Jauh. Artinya pelita itu kalau kita jalan, kita bawa lampu, kita bawa pelita, ya kita maju, pelitanya cahayanya juga maju kan. Ibarat kata Anda bawa senter atau apa, atau bawa motor lah atau mobil. Bawa mobil, maju, ya semakin maju itu sorotnya juga ke sana kan. Bukan langsung sorot puluhan kilometer ke depan. Jadi kita maju dalam pimpinan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Dari bacaan kita melihat, tadi di ayat kedua, dikatakan di situ, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Pertama kita lihat dikatakan di situ adalah pelindung, perlindungan. Allah itu adalah tempat perlindungan. Jadi semua mengenal Daud. Semua kita mengenal Daud, seorang raja yang memerintah secara teokratis, artinya dipimpin oleh Tuhan. Ia hidup takut akan Tuhan, ia adalah seorang yang berkenan pada Tuhan. Apakah Daud tidak ada masalah atau tidak pernah mengalami kesukaran dalam hidupnya? Sangat keliru besar. Ayat ini ditulis ketika dia mengalami yang namanya kesukaran. Curahan hatinya. Bahwa dia mengalami kesukaran. Justru itulah yang membuat Daud menemukan satu tempat perlindungan. Yaitu berlindung pada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita butuh perlindungan hari ini. Saudara dengan saya butuh perlindungan hari ini. Apapun persoalan, apapun pergumulan yang kau dah hadapi, kita butuh perlindungan. Ya, kita butuh perlindungan. Ketika hidup kita diwarnai oleh masa-masa sukar. Tetapi justru itulah yang membuat Daud menemukan satu tempat perlindungan, yaitu hanya dalam Tuhan. Karena dia adalah sebagai gembala,
Dialah adalah perlindungan. Ya. Tuhan adalah gembalaku. Dalam Mazmur Daud dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan adalah gembala kita, kita tidak akan mengalami yang namanya kekurangan. Iya. Karena dia tahu untuk membawa kita. Mana ada gembala dia akan bawa domba-dombanya ke tanah kering sana. Ilalang yang kering yang udah kuning kerontang. Makan itu. Itu gembala yang gak benar. Kalau bawa domba-dombanya ke tempat seperti itu. Ke tempat-tempat kering. Itu gembala gak benar. Kalau gembala yang benar dia akan bawa domba-dombanya ke tempat yang subur. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang digembalakan oleh Tuhan. Gembala yang baik agung kita. Gembala yang baik itu. Dia akan membawa kita tempat yang subur. Tidak kekurangan sesuatu yang baik bagi orang percaya. Ya. Itulah sebabnya kita butuh perlindungan. Ya. Perlindungan di dalam Tuhan. Perlindungan yang sangat dibutuhkan. Yang kedua, dikatakan juga di sini adalah Tuhan adalah sumber kekuatan. Dikatakan di sini perlindungan dan kekuatan. Artinya kekuatan. Dikala kita menghadapi masa sukar, tidak jarang kita mendapat topangan sanak saudara. Dari teman-teman, saudara seiman, bahkan dari para rohaniawan. Tetapi topangan itu sangat terbatas dan hanya bersifat sementara. Ya, kita juga bisa dibantu oleh saudara-saudara kan. Tapi sampai kapan? Kan terbatas juga lah. Ya, teman-teman seiman, ya teman-teman rohaniawan, apalagi mau keluar serba sulit. Ya, perkunjungan seperti ini sangat sulit dilakukan. Itulah sebabnya kita ibadah dalam tempat yang terbatas, di rumah masing-masing. Dan semuanya bantuan itu hanya bersifat sementara. Tapi kalau kita mau mendapatkan tumpangan yang sejati, ya, yang dapat memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita bisa melewati masa-masa sukar, masa-masa sulit, hanya pada Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita. Kalau kita ingatkan dikatakan apa? Satu pujian mengatakan Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku ya. Nah, kita jadi Tuhan itu adalah kekuatan dan mazmur kita. Kita nggak tahu hidup kita ke depannya apa. Tapi Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita. Dia mazmur kekuatan. Tuhan, hari ini saya lemah Tuhan. Hari ini posisi saya seperti ini. Tuhan, hari ini saya stres. Hari ini saya bingung. Hari ini saya ada masalah begini dengan rumah tangga. Saya ada masalah dengan ini, dengan penyakit. Macam-macam penyakit yang saya alami. Kalau kita bicara sama orang, ya mungkin dia bilang, kasihan ya. Ya, Bapak berdoa saja deh. Atau Ibu berdoa saja, atau Adik berdoa saja deh. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita percaya Dia memberikan kekuatan. Kita percaya Dia memberikan kuasa kepada kita. Untuk memampukan kita melewati hari-hari ke depan. Mengangkat kita keluar dari berbagai pergumulan. Ya, jadi kita menyerahkan hidup kita ke dalam Tuhan total. Ya, kekuatan. Karena kita sudah lemah, putus asa, stres, depresi seperti ini. Anda lihat sekarang. Semua orang mengeluh. Tadinya punya penghasilan, tiba-tiba kosong. Apa enggak mengeluh itu? Ya syukur-syukur kalau nanti keadaan normal dia dipanggil lagi kerja. Kalau dengan alasan ini sudah tidak dipanggil lagi, memulai baru, umur sudah tanggung, ya kira-kira kalau mulai, ya paling apa saja dia bisa kerjakan. Tapi saya mau katakan saudaraku, mujizat itu masih ada. Kuasa Tuhan itu nyata. Dia sanggup untuk melindungi kita, menolong kita. Poin yang ketiga dikatakan di sini sebagai penolong dalam kesesakan. Artinya dalam kesesakan. Sesak itu kalau orang sesak napas itu
Itu sesak itu, sesak. Atau ada kita umpamanya contohnya aja kita merasa tertipu atau dibohongin, nyesek kan? Atau sesuatu yang kita sudah harapkan lantas tidak jadi, kan sesak kan? Nyesak orang bilang istilah kita di sini. Udah nyesek dah. Udah nggak tahu deh langkah-langkahnya. Allah itu setia. Ia izinkan kesukaran melanda hidup umatnya. Allah tidak akan meninggalkan mereka. Jadi Allah itu setia. Allah itu setia adil. Dia tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah kecewakan. Ingat itu. Pegang janji Tuhan. Jangan lepas dari firman. Berpegang teguh. Ada macam-macam yang dipakai oleh Allah, cara Allah untuk menolong kita. Di dalam situasi kesukaran seperti ini, banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Dari firman Tuhan yang kita baca, Pemazmur ini lengkap sekali untuk menolong kita. Karena pergumulan dari seorang hamba Tuhan yang namanya Daud mengalami berbagai-bagai pergumulan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita tetap berharap dan berpegang teguh kepada Tuhan. Yang pertama adalah kita berpegang bahwa Allah adalah perlindungan kita. Yang kedua, Allah adalah kekuatan kita. Dan yang ketiga adalah Allah adalah penolong kita. Jadi kita pegang di Mazmur 42 ini ada 3 poin penting. Ya. Jadi kalau ada nanti masalah yang kita hadapi sekarang ini, kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah ditaburkan. Dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Akan menjamah setiap kami umat-Mu Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang menghadapi berbagai-bagai kesukaran. Berbagai-bagai kekhawatiran dalam hidup ini. Oleh sebab itu Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Lindungi kami semua. Juga pelayanan-pelayanan Tuhan. Dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Gereja-Mu Tuhan. Kami boleh bergerak tetap dalam iman. Situasi apapun yang kami hadapi. Sebagaimana pemazmur Daud berkata, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, Engkau tetap Allah yang setia menjaga umat. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya, Engkau Allah yang bertindak. Berkati setiap usaha, jalinan tali kasih dan cinta dalam keluarga. Berkati juga setiap kesehatan mereka Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Karena kami percaya Tuhan, oleh kuasa bilir-Mu segala penyakit disembuhkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya akan bacakan beberapa peraturan-peraturan dalam perjamuan kudus yang Alkitabiah. Yang terambil dari kitab 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Demikian bunyinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur di atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak
makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kamu tidak menguji diri sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi jikalau kamu menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan Dia. Jadi itu tadi bagian-bagian syarat untuk kita masuk perjamuan kudus. Jadi bukan kita hanya sebagai rutinitas, hanya makan minum begitu saja, tetapi tanpa mengakui tubuh dan darah Kristus. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya akan bacakan lagi yang terambil dari Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 58, bunyinya demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita mempersiapkan roti yang sudah dibagikan. Saudara ambil, kita angkat sejajar kepala kita tinggi-tinggi. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk roti dan anggur ini. Yang kami imani adalah tubuh dan darah-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau berkati ini. Roti dan anggur ini. Untuk layak Tuhan kami pakai dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Kita pegang roti sebelah kanan. Dengarkan firman Tuhan yang terambil Markus 14 ayat 22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, pecah-pecahkan, bagian kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah menerima, kita dengan iman, kita makan tubuh Yesus Kristus dalam nama Yesus. Kemudian dari itu kita ambil darah Yesus. Nah, kita lihat ayatnya berkata, ayat 23, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kita minum darah Yesus dalam nama Yesus.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk firman dan perjamuan hari ini. Tuhan memberi berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu dan bagi kami jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap kami yang hadir Tuhan. Bahkan juga yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan. Di mana menghadapi situasi seperti ini. Jauhkanlah dari segala kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan. Karena kami percaya Tuhan, olehnya Tuhan firman-Mu berkata, untuk datang kepadamu Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, karena Engkau yang memelihara kami. Itulah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Engkau berkati juga setiap jemaat Tuhan, yang dalam situasi seperti ini, menghadapi berbagai-bagai pencobaan Tuhan. Berkati rumah tangga, setiap rumah tangga Tuhan, dalam kerukunan mereka, jalinan tali kasih dan cinta dalam rumah tangga Tuhan. Tuhan Engkau perhatikan mereka ya. Juga kami berdoa Tuhan untuk setiap usaha dan pekerjaan, untuk keuangan mereka ya Tuhan. Tuhan Engkau memberkati. Sehingga Tuhan, dengan pekerjaan untuk menghasilkan biaya kehidupan mereka ya Tuhan. Mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dijauhkan dari segala kekurangan. Karena Engkau Tuhan yang memberi kelimpahan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Juga yang belum mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Engkau berikan pekerjaan. Bukakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi mereka Tuhan. Sehingga juga mereka juga mampu membiayai hidup mereka melalui pekerjaan yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa di sorga, juga kami berdoa khusus untuk anak-anak, pemuda, remaja. Ya, Tuhan berkati mereka dalam pendidikan, dalam sekolah, studi, kuliah mereka ya Tuhan. Tuhan Engkau berikan mereka pendidikan yang baik. Mencukupkan segala kebutuhan mereka, baik biaya kuliah, biaya pendidikan dan lain-lain sebagainya Tuhan. Untuk merangkai masa depan mereka yang penuh harapan ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus juga berkati anak-anak ini. Jauhkanlah dari segala bentuk kenakalan remaja, narkotika, obat-obatan, seks bebas, perkelahian, perjudian, dan lain-lain sebagainya Tuhan. Pimpin anak-anak-Mu Tuhan, untuk mereka juga boleh disadarkan Tuhan, untuk menjauhi hal-hal yang demikian. Terima kasih Bapa di sorga, berkati juga pelayanan gereja itu Tuhan. Di seluruh Indonesia ini, bahkan seluruh dunia Tuhan, yang mengalami dampak pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Engkau berkati. Sehingga kami juga boleh bersama-sama berkumpul Tuhan, bersekutu dengan indah di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Yang menata ini dari presiden, wakil presiden, para anggota DPR, MPR, para menteri, TNI, Polri yang mengatur keamanan negara ini Tuhan. Dan semuanya Tuhan, Tuhan Engkau berkati bangsa ini. Jauhkanlah dari pertikaian apapun juga. Tuhan tolong bangsa ini, sehingga boleh bersatu hati membangun bangsa negara ini untuk kemajuannya Tuhan. Berkati juga kota di mana kami tinggal dan kami tempati ya Tuhan. Berkati Tuhan semuanya aparat-aparatnya ya Tuhan. Dan juga ketertiban ya Tuhan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dengan tertib. Agar segera terhindar. Agar segera berlalu dari segala pencobaan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami boleh mengucap syukur untuk setiap anugerah yang Engkau sudah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah ungkapan syukur kami. Yang kami naikkan dalam satu nama yang penuh kuasa. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah kami yang hidup dari Kristus yang telah bangkit. Haleluya. Amin.